Iya, shalom saudara, selamat pagi ya. Kita semua berjumpa kembali di Mezbah Syukur. Puji Tuhan, kita bangun dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Ya, biarlah kita mau sambut hari ini dengan penuh sukacita dan kita bawa ucapan syukur, pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang berkenan kepada ucapan syukur anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi ini, buat hari baru yang Tuhan berikan. Bahkan damai sejahtera sukacita yang melimpah atas hidup kami. Kami bawa pujian penyembahan kami Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam segala perkara ku tahu Kau ada. Kau Tuhan selalu sepanjang hidupku. Dalam segala perkara ku tahu Kau setia. Tangan-Mu selalu menyertaiku. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu ada di hidup kami. Terima kasih Bapa. Katakan saudara, dalam segala perkara ku tahu Kau ada. Kau Tuhan selalu turut bekerja di sepanjang hidupku. Dalam segala perkara kami tahu Engkau setia Tuhan. Kau setia. Tangan-Mu selalu menyertaiku. Kau memulihkanku. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku.
Tuhan yang baik, Kau turut bekerja dalam segala perkara. Kami percaya Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Lebih lagi katakan, kami pandang wajah-Mu ya Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup kami Tuhan. Lebih lagi katakan, kami pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tanganku, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Lebih lagi saudara, katakan dengan iman, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Harapkan Tuhan hari ini, katakan pertolongan kami itu datang daripada-Mu Tuhan Yesus. Amin. Pegang tangan kami Tuhan, jangan pernah lepaskan kami Yesus. Lebih lagi engkau yang mengharapkan Tuhan, katakan, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkaulah harapan Tuhan di dalam hidup kami Yesus. Kami percaya Tuhan, kami mau tetap berharap, kami mau tetap percaya hanya pada-Mu Tuhan kami yang hidup. Biar anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami ya Yesus. Mari terus datang pada Tuhan saudara. Harapkan Tuhan lebih lagi. Pandang wajah Tuhan, karena hanya daripadanya datang pertolongan kita. Tidak ada yang lain, hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kalau Engkau masih berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Berikan hati yang baru dan roh yang baru untuk kami mengerti ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya.
Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu dan juga bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih buat hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, berbicara bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Ya, terima kasih buat kesetiaan saudara dan juga kerinduan saudara untuk terus mencari Tuhan, ya, karena itulah yang kita butuhkan di hari-hari ini. Ya, firman Tuhan adalah dasar yang terbaik untuk kita melandasi semua perbuatan, tindakan kita dalam hari ini. Biarlah kita menaruh firman Tuhan sebagai fondasi hidup kita. Baik, firman Tuhan pagi ini terambil dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-10. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-10, ya, di judul perikopnya di sana, terima kasih atas pemberian jemaat. Ya, ini surat adalah penulisnya Rasul Paulus, saudara, ya. Ayat 10 berkata begini, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ayat 11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin, 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 ya. Saudara, firman ini berkata, ya, firman Tuhan berkata bahwa, ya, Rasul Paulus itu mengucapkan terima kasih kepada jemaat di Filipi, ya. Untuk apa? Untuk perhatian jemaat di Filipi, ya. Dia bilang, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiran dan perasaanmu bertumbuh untuk aku. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk semua jemaat Mesbah Doa. Ya, puji Tuhan, saya bersyukur banyak yang kirim madu, banyak yang kirim vitamin. Itu karena pikiran saudara bertumbuh untuk saya, seperti yang dialami Rasul Paulus, saudara, ya. Rasul Paulus bilang, aku bersuka cita di dalam Tuhan, ya, karena banyak saudara yang memperhatikan saya dan juga keluarga saya dalam pelayanan ini. Terima kasih buat segala perhatian saudara. Namun Rasul Paulus juga bilang begini, aku mengatakan ini, ya, bukan karena kekurangan. Ya, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Ya, jadi tidak ada maksud apa-apa, Rasul Paulus berkata, ya. Bukan karena aku kekurangan. Ya, karena Rasul Paulus bilang, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, saudara, Paulus itu bisa terus melangkah maju dalam pelayanannya dengan bersuka cita karena ia bisa melihat kehidupan dan persoalan bahkan penderitaan itu dari sudut pandang cara pandangnya Tuhan. Ia juga fokus, ya, pada apa yang seharusnya ia lakukan bagi Tuhan, bukan pada apa yang seharusnya ia dapatkan dari Tuhan. Saudara bisa mengerti apa yang saya maksudkan. Mengapa Rasul Paulus bisa bersuka cita dalam setiap keadaan, bahkan di saat keadaannya tidak mengenakan? Ya, karena dia hanya fokus pada apa yang dia bisa berikan bagi Tuhan. Dan dia gak fokus pada apa yang bisa dia dapatkan dari Tuhan. Banyak orang menjadi stres karena mereka fokus pada apa yang harusnya mereka dapatkan dari Tuhan. Ayo kita mengaku, saudara. Berapa banyak kali kita, Tuhan, aku tuh sudah setia berdoa loh. Saya masih banyak dapat WA tuh dari orang-orang, Bu, ya, saya punya masalah gini, kenapa, Bu? Tidak ada di jalan keluar. Saya bilang tetap berdoa, cari Tuhan. Sudah, Bu. Ya, baca Alkitab. Sudah, Bu. Saya sudah melakukan semuanya, Bu. Tapi kenapa, Bu? Tuhan belum menjawab doa-doa saya.
Ketika kita menjadi jemaat yang hanya fokus pada apa yang harus Tuhan kerjakan buat kita, maka kita akan cenderung menjadi orang yang tidak bisa bersyukur, apalagi bersuka cita seperti Rasul Paulus. Kenapa Rasul Paulus bisa terus bersuka cita dalam penderitaannya, bahkan sekalipun di dalam pertarungan, bahkan ancaman nyawa, dia bilang dia tetap bersuka cita. Kenapa? Karena dia nggak fokus pada berkat Tuhan, dia nggak fokus pada apa yang harus dia terima dari Tuhan. Dia hanya fokus pada apa yang harus aku lakukan untuk Tuhan. Rasul Paulus bilang, saya mengatakan ini bukan karena saya kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Hamba Tuhan itu harus belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sehingga kita ini bisa menjadi orang yang tidak hanya fokus pada diri kita, tapi kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita hanya menjadi hamba Tuhan yang fokus pada diri kita sendiri, maka kita tidak akan pernah mungkin bisa jadi berkat buat orang. Di sini dikatakan saudara, Rasul Paulus bilang, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Bicara tentang rasa cukup itu relatif, saudara. Buat saya mungkin uang 1 juta cukup, tapi bagi saudara belum tentu. Ada orang 10 juta sebulan gak cukup, Bu. 100 juta sebulan buat saya gak cukup. Bicara tentang rasa cukup itu relatif, Tapi Rasul Paulus berbicara di sini yang luar biasanya, dia bilang apa? Aku telah belajar mencukupkan diri. Bukan keadaan yang menentukan standar kecukupan kita, tetapi diri kita lah yang harus menentukan standar cukup atau tidaknya. Jadi sekalipun keadaan bilang tidak cukup, tapi waktu kita belajar mencukupkan diri, mencukupkan diri, artinya apa? Seringkali tidak cukup sih, tapi saya harus belajar mencukupkan diri. Sehingga Rasul Paulus bilang karena itu dia bisa terus bersuka cita. Ayat 12 dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Makanya sebagai seorang hamba Tuhan itu sebenarnya sudah pernah merasakan semua sih. Jadi kita bisa ngomong, kalau hamba Tuhan cuma rasa kelimpahan terus, wah kayaknya belum afdol. Saya bersyukur Tuhan itu memproses saya dari awal saya jadi Kristen. Saudara yang sudah mendengarkan kesaksian saya, bagaimana saya diusir dari keluarga dan saya harus berjuang hidup benar-benar tidak punya uang, benar-benar dengan air mata, dengan lutut saya berdoa, dan itu saya alami bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Dan saya bersyukur satu hal, saya diberikan Tuhan kekuatan, saya tidak menyangkal Yesus, saya bersuka cita. Kalau sampai hari ini saya bisa menikmati semua berkat Tuhan, saya bisa berkata, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Sehingga bagi sebagian orang yang datang konseling kepada saya, Bu Debbie, saya sudah tidak tahan Bu dengan keadaan ini. Saya bilang, Ibu baru mengalami kekurangan gini berapa tahun? Saya sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Tidak ada lagi yang menjadi rahasia bagiku. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu itu kenyang, aku tahu itu lapar, aku tahu semua. Nah, sebagai seorang hamba Tuhan dan juga anak Tuhan, kita semua harus mengalami fase-fase ini. Kita semua harus mengalami di mana pernah kita kekurangan, pernah kita kelimpahan. Semua ini adalah fase yang datang silih berganti dalam kehidupan manusia. Tapi kembali lagi, ada rasa cukup gak dalam diri kita? Jangan biarkan hidup kita, diri kita ini dipermainkan oleh keinginan kita, ego kita, kedagingan kita, sehingga kita gak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Karena itu ayat 13 ini Rasul Paulus bisa menulis dan berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Mau di dalam hal kelimpahan, mau dalam hal kekurangan, di dalam segala perkara, dalam hal sedih, susah, kenyang, lapar,
kita tetap kuat. Kenapa? Karena Tuhan yang memberi kekuatan. Karena itu saudara, bagi seorang percaya bukan soal dia diberkati kelimpahan atau kekurangan. Ya, saya sih tidak mau mengkonotasikan berkat itu dari segi keuangan. Karena banyak orang mencari uang itu bukan cari berkat, tapi cuma cari uang. Makanya dia menghalalkan segala cara untuk dapat uang, termasuk mencuri, mengambil hak orang dan lain sebagainya. Tapi kalau yang namanya berkat itu dari Tuhan, itu kudus sifatnya. Nah, bicara tentang uang itu bukan soal bicara tentang berkat, saudara. Beda berkat yang dari Tuhan itu sama berkat yang uang yang dari dunia yang kita terima. Jadi menjadi anak Tuhan tuh bukan soal kita kaya atau miskin, kita susah atau senang, bukan. Tetapi menjadi seorang percaya kepada Kristus itu bicara soal dalam segala perkara kita dapat menanggungnya. Ya, karena apa? Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Sehingga kita bisa berkata dalam segala perkara, Tuhan, Engkau yang memberikan kami kekuatan dan aku pasti bisa melewatinya. Karena maaf saudara, untuk mengalami ujian kelimpahan itu juga ujian, dan kita butuh Tuhan juga di sana. Karena banyak orang terpeleset jatuh saat dia sudah diberkati. Waktu miskin dia masih bisa kuat bertahan dalam Tuhan, tapi waktu kaya banyak orang yang jatuh dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Jadi yang namanya ujian, pencobaan itu bukan cuma soal miskin atau kaya, bukan cuma soal miskin atau susah. Kekayaan pun dapat menjadi ujian yang bisa mencelakakan kita kalau kita tidak diberikan kekuatan dari Tuhan untuk menanggung segala perkara. Karena itu saudara, mari saya ingin mengajak kita semua melihat saudara bahwa hidup ini bukan soal cukup atau tidak cukup, tapi soal mencukupkan diri. Ya, dan biarlah kita terus belajar dari firman Tuhan agar hidup kita semakin ada dalam perkenanan Tuhan. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk belajar menyelaraskan diri kami dengan firman Tuhan. Bukan dengan kedagingan, keinginan atau keadaan kami, tapi sesuai firman-Mu. Belajar mencukupkan diri, belajar bersyukur, belajar menanggung segala perkara di dalam Engkau. Katakan bersama saudara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Lebih lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kami tahu Engkau Tuhan yang setia, yang memberikan kami kemampuan untuk dapat menanggung segala perkara di hidup kami. Biarlah Tuhan rahasia kebenaran firman-Mu terus dibukakan, memberikan kami kekuatan. Yang kami minta hari-hari ini bukan kelimpahan, bukan berkat, tapi yang kami minta adalah kuasa karunia untuk kami bisa menanggung segala perkara di dalam Engkau. Biar kami menyelaraskan hidup kami dengan firman Tuhan. Berkati setiap mereka yang setia mengikuti Mezbah Syukur. Kesehatan, kekuatan melimpah dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Bapa. Berkati Tuhan, berikan sukacita damai sejahtera hari ini. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berulang tahun pada hari ini Tuhan memberkati. Umur panjang di tangan kiri, kekayaan hormat di tangan kiri, umur panjang di tangan kanannya. Terima kasih Bapa untuk setiap hal yang terbaik yang Tuhan lakukan. Berkati setiap mereka yang bekerja hari ini, di luar rumah, di dalam rumah, di luar kota. Tuhan menyertai. Yang bersekolah, kuliah, Tuhan sertai. Biarlah damai sejahtera Tuhan penuh atas hidup kami pada hari ini. Berkati bangsa dan negara Indonesia, shalom.
Damai sejahtera Kristus turun atas bangsa kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Terima kasih buat anugerah-Mu pagi ini Bapa. Kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, pekerjaanmu, kesehatanmu, keuanganmu diberkati, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi dan tetap bersukacita. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Saat kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Punya-Mulah kemuliaan dan kehormatan. Engkau yang bersemayam di dalam keagungan Tuhan. Karena itu kami tinggikan nama-Mu Yesus.